Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BTV, senang sekali saya Ricky Amelia kembali dapat menjumpai sahabat BTV kali ini dalam program obat obrolan kesehatan. Dan kali ini sahabat BTV dalam program obat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya. Kita sapa dulu, ada Dr. Sony Kurniawan hari ini. Halo dokter. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Apa kabar dok? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Dan juga sahabat BTV ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai penyakit ISPA ya, ataupun infeksi saluran pernafasan. Ini mana ini temanya ISPA atas ataupun akibat fenomena El Nino. Nah, tapi mungkin sebelum kita masuk dari penyebab ataupun akibatnya ya, karena fenomena El Nino ini, tapi mungkin bisa dijelaskan dulu nih dok tentang penyakit infeksi saluran pernafasan sendiri. Oke, secara umum dulu ya. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu nih, kalau ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut ya. Jadi gini, konsepnya sebenarnya yang paling berpengaruh sekali adalah memang polusi udara kalau sehari-harinya ya. Tapi memang beberapa hari terakhir kita dikabarkan dengan berita tentang badai El Nino ya kan. Selain itu kalau di daerah Jawa juga identik dengan tingginya polusi udara ya kan, sehingga memang beraktivitas harus menggunakan masker sebagai proteksi diri gitu, untuk apalagi yang beraktivitas di luar seperti itu. Memang gejalanya nggak spesifik ya, nggak ada yang gejala terlalu berat, pasti gejalanya gejala simpel semua, batuk ya, radang tenggorokan, dan orang pun pasti nggak bakal berobat kecuali kalau benar-benar sudah mengganggu aktivitas gitu. Benar, karena biasanya kalau udah cuman kayak batuk-batuk Iya, dikit, oh biasa lah ya gitu. Tapi biasanya disebabkan, ada gejala-gejala yang disebabkan sama demam, ada demam juga. Kalau demam ini yang pertama gini konsepnya. Jadi demam itu sebenarnya respon tubuh ya. Jadi kalau misalnya ada paparan dari luar, contohnya kalau misalnya ISPA yang diakibatkan karena bakteri deh. Berarti kalau misalnya bakteri masuk ke dalam tubuh kita itu merespon, ada sistem kekebalan tubuh, ada sistem imun. Inilah yang menyebabkan demam. Nah, jadi sebenarnya ada bagusnya juga, tetapi kalau orang menandakan demam ini kan identik dengan sakit ya, gitu kan. Ini sebenarnya respon tubuh kita. Makanya harus diketahui dulu penyebab demam ini apa. Oke, makanya pasti dokter dalam wawancara medisnya menanyakan keluhan utama datang ke sini apa, demam misalnya, disertai apa, ditanyakan lengkapnya gimana. Oke, dok, berarti untuk penyebab dari ISPA ini sendiri apa nih? Tadi ada sedikit kesebut ya, karena virus. Virus. Ada juga yang pertama virus ya, yang paling sering ya itu adalah virus. Kemudian yang kedua bakteri ya, bakteri itu juga bisa. Dan yang tiga adalah polutan di luar. Tuh, paling sering tuh virus paling sering untuk penyebabnya. Untuk penyebabnya. Dok, tadi berarti tadi kan sempat disebutkan untuk gejala-gejala awalnya biasanya seperti ada batuk, pilek. Nah, tapi yang bisa mungkin dari segi medis ya, ini bisa mengetahui kalau ini tuh ada infeksi saluran pernafasan itu kenapa? Biasanya yang pertama kita selalu ini ya, kita lah kalau dalam kedokteran itu, dalam dunia kedokteran dia ngasih tahu ini. Yang pertama pasti wawancara medis. Wawancara medis ini kita menanyakan tanya singkat terkait keluhan. Biasanya keluhannya memang batuk ya, pilek, kemudian radang tenggorokan juga bisa, atau terasa serak, suara serak ya, gitu kan, suara parau atau orang bilangnya ya. Terus sesak pun juga bisa, dan biasanya kalau udah parah dia juga ada demam gitu. Itu yang secara umumnya. Setelah itu kita lakukan apa? Kita lakukan pemeriksaan fisik misalnya. Nah, pemeriksaan fisik ini identik dengan kita melihat keadaan klinis pasien. Jadi keadaan klinis itu kita buka misalnya, coba buka mulutnya, kita lihat. Nah, kita ngelihat apa? Kita ngelihat adanya perubahan di daerah faring. Nah, jadi urutannya itu adalah mulut, faring, kemudian laring ya. Laring itu pita suara, baru ke trakea, dan selanjutnya ke paru-paru. Nah, itu yang kita lihat biasanya. Kalau memang ada perubahan suara, dokter udah tahu nih. Kalau udah perubahan suara berarti ada infeksi di laring. Kalau nggak ada berarti cuma di faringnya aja. Itu udah kamus dokter biasa ya, maksudnya udah tahu itu penyebabnya. Nah, tapi yang harus kita lihat gambaran klinisnya. Bener nggak sih ini ada infeksi atau enggak, ada peradangan atau enggak. Itu sih yang mesti teman-teman tahu. Oke, ini tadi kan berarti karena virus dan bakteri. Berarti kalau infeksi saluran pernafasan ini itu tidak termasuk dengan penyakit genetik juga ya? Enggak, kalau secara genetik nggak ada keturunannya ya. Untuk penyakit infeksi saluran pernafasan akut, jelas itu adalah polutan dari luar ya penyebarannya. Dok, kalau misalkan tadi berarti ada infeksi saluran pernafasan, kalau misalkan sama alergi gimana tuh dok? Oke, nah kalau alergi lebih unik lagi ya. Jadi kalau alergi ini biasanya kita sebutnya ini, pasien yang punya riwayat atopi, kita nyebutnya. Jadi riwayat atopi itu Tuhan sudah menciptakan manusia itu punya sensitif yang berlebih terhadap polutan di luar. Jadi misalnya terpapar debu sedikit, dia langsung bisa memberikan reaksi cepat. Nah
Nah, kita tuh tubuh kita ini ada dua reaksi ya. Yang pertama reaksi cepat, jadi ketika ada paparan dia langsung memberikan refleks. Yang kedua reaksi lambat. Ada paparan biasanya dikelola dulu, dilawan dulu, baru ada paparan di kemudian hari, seperti itu. Nah, yang biasanya punya riwayat atopi, dia bakal melakukan respon lebih cepat. Jadi misalnya kayak perubahan cuaca sedikit, misalnya lebih dingin, dia langsung bisa bersin, pilek gitu kan. Nah, itu reaksi cepat. Biasanya pasien-pasien dengan riwayat atopi. Jadi kita sebutnya itu pasien dengan biasanya dia rinitis ya. Rinitis itu yang keluar sekret berwarna putih encer aja, padahal nggak dikeluarin tiba-tiba meler aja. Ada kan orang gitu, sampai dia menggosok-gosokkan hidungnya karena kerasa gatal gitu kan. Bahkan kalau lebih parah lagi apa? Dia bisa punya air mata yang berlebih ya, jadi matanya terasa gatal. Karena kan dari mata ke hidung itu ada duktus, ada saluran ya, namanya duktus lakrimasi. Jadi makanya kalau orang nangisnya banyak, melernya juga banyak. Oh iya, benar. Iya, karena ada salurannya. Ada salurannya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ada ngobrol-ngobrolnya, tapi untuk Sana BTV kita rehat dulu sejenak, kemana-mana, tetap di obrolan kesehatan. Sana BTV kembali lagi di obrolan kesehatan. Masih bersama saya Amelia dan juga ada Dokter Sony hari ini. Dok, kalau untuk penyebarannya gimana, penularan? Oke. Kalau penularannya secara umum yang harus kita ketahui adalah yang pertama ya, bisa karena kontak langsung, oke? Kalau kontak sama yang sedang menderita sakit tersebut, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena cuaca juga kan, karena ada fenomena ini, kemudian di daerah Jawa juga polutannya semakin tinggi, itu juga menjadi faktor penyebabnya, ya. Dan yang ketiga apa? Karena dia melalui saluran pernafasan, biasanya juga bisa melalui yang kita telan atau kita ingestan secara makan ya, itu juga bisa. Jadi secara umum memang penyakit ini penyebabnya sama dengan penyakit lainnya, biasanya secara kontak langsung atau penyebaran melalui polutan udara, gitu penyebab utamanya. Nah, kalau biasanya Dok untuk penyakit infeksi saluran pernapasan ini sendiri, biasanya ini yang lebih rentan terkena itu di usia rentan berapa? Biasanya kayak anak-anak ya yang lebih sering. Iya, nih jadi yang paling sekarang ya, jadi kalau teman-teman lihat ada beberapa dokter-dokter spesialis anak, dia akan buat status bahwasanya pasien dengan bronkopneumonia meningkat seiring ini. Sebenarnya bronkopneumonia itu bagian dari infeksi saluran pernafasan ya. Jadi yang harus diketahui adalah anak bayi ya atau balita, sistem kekebalan tubuhnya belum sekuat orang dewasa. Itu yang harus diketahui. Jadi paparannya lemah meskipun dia kuat bilang kata, tapi tetap kena. Makanya anak bayi itu sering sekali dia terkena bronkopneumonia. Itu yang pertama. Nah, kalau anak-anak tandanya apa? Tandanya nggak spesifik dia nggak bisa mengatakan keluhan kalau dia batuk ya. Jadi yang pertama kita lihat apa? Kita lihat kalau dia tandanya ringan sampai sedang, biasanya yang pertama dokter bakal melihat pergerakan dinding dada. Jadi retraksi dinding dada atau pengangkatan dinding dada itu lebih cepat, bahkan sampai tulang-tulang rangkanya itu kelihatan kayak tarik nafas sesek gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih parah lagi apa? Dia bisa sianosis atau kebiruan. Kebiruan itu ditandai dari mana? Kita lihat di bibirnya. Bibir sama ujung-ujung jari, kita sebutnya daerah kapiler. Itu yang kedua. Terus juga bisa apa? Biasanya dia batuk-batuk berlebihan ya, dia sehingga bisa menyebabkan sesak. Makanya dokter selalu kalau periksa bayi dibuka bajunya, dilihat dari samping pergerakan dinding dadanya gimana, seperti itu. Dan biasanya didengar suaranya ada suara nafas tambahan. Nah, kalau rentan usia nih berapa tuh? Yang kalau yang anak-anak ya, sampai usia balita itu paling sering sekali. Paling sering sekali. Makanya anak-anak, kalau orang tua ya, orang tua sekarang khawatir nih. Kalau misalnya apalagi di daerah-daerah yang memang polutannya tinggi ya kan. Sekarang kan udah canggih ya, bisa melihat indeks kualitas udara. Nah, kalau udah ngelihat yang merah-merah udah pada was-was sendiri. Karena apa? Kita kan nggak tahu. Meskipun anak kita udah diproteksi sebaik mungkin, tapi kan kita nggak tahu pergerakannya bagaimana. Seperti itu. Benar-benar. Nah, kalau untuk penanganan penyakit IPSA sendiri seperti apa? Oke, nah ini yang penanganan ini bagus nih maksudnya. Penanganan yang pertama, kita harus ketahui dulu tanda dan gejala dari anaknya tadi. Atau misalnya orang dewasa juga kenali tanda dan gejalanya. Karena apa yang saya bilang, kalau orang dewasa gejalanya nggak spesifik ya. Gejalanya pasti cuma batuk, radang tenggorokan, pilek ya, sesak pun kalau udah berat sekali sehingga bisa mengganggu aktivitas pekerjaan. Tapi kalau anak-anak benar-benar orang tua yang harus tahu tanda dan gejalanya. Mulai dari apa? Mulai dari pemeriksaan sendiri dulu. Dilihat pola nafas anaknya gimana gitu. Dia menyusui lancar atau enggak? Atau memang udah kurang asupan makannya gitu. Itu memerlukan tanda-tanda ya. Tapi aware-nya kita sebagai orang Indonesia itu jarang menganggap itu hal yang spesifik. Nah, makanya biasanya dia datang keadaan dengan lebih parah. Iya, makanya setiap anak-anak balita biasanya kalau udah ke rumah sakit itu pasti tingkat rawat inapnya lebih tinggi.
Makanya pengobatannya apa? Kalau memang dilihat dari hasil ronsen ya, kalau misalnya orang udah bayi itu dilihat, memang kalau misalnya parunya kotor ya udah, kita harus memberikan yang pertama antibiotik dulu. Obat antibiotiknya sesuai dengan dosis ya, tidak bisa beli-beli sembarang tempat. Biasanya juga pemberiannya bukan lewat oral, tapi lewat suntikan. Itu. Terus gejala simptomatik yang menyertai anak. Misalnya anaknya demam ya dikasih obat demam, anaknya sesak dikasih obat sesak. Kalau orang dewasa pun juga begitu. Orang dewasa itu pengobatannya sama seperti itu. Dia pengobatannya adalah simptomatik, terkecuali jika penyakit itu sudah merembet luas. Misalnya dia batuk, berdahak, tapi dahaknya udah berwarna kuning kehijauan. Nah, itu gimana tuh? Itu pasti butuh spesifik antibakteri ya, dan biasanya kita melakukan pemeriksaan dahak, pemeriksaan lanjutannya. Nggak bisa teman-teman mungkin ada merek obat yang terkenal antibiotik amoxicillin. Nah, itu kan teman-teman kalau misalnya lihat demam dikit langsung beli obat itu gitu kan. Padahal penggunaannya nggak sembarang orang bisa menggunakan, karena pada dasarnya obat ini juga merupakan salah satu obat yang menyebabkan reaksi alergi paling tinggi. Oh, gimana maksudnya? Iya, reaksi alergi itu tubuh kita nggak bisa nerima respon obat golongan-golongan ini. Karena apa? Nanti bisa menyebabkan apa? Gatal, terus yang ujungnya apa? Ujungnya ke gawat daruratan, bisa sesak, malah nambah masalah baru. Selain dia kena ISPA ada parah, nambah ke gawat daruratannya karena obat. Oke, dan juga untuk dosis-dosisnya iya, ya. Kadang kan orang nggak tahu, beli aja di apotek beli kasih aja di apotek ya. kasih. Karena nggak tahu dosisnya juga. Itu harus Nah, tahu. kalau untuk ISPA ini sendiri dok, itu bisa menyebabkan penyakit komplikasi juga nggak? Ya, kalau ISPA sendiri memang kalau secara berkelanjutan ya, kita nggak bakal diagnosis ISPA lagi. Kalau misalnya gejalanya terus-menerus terjadi, pasti dokter udah menyingkirkan itu gejala diagnosis ISPA. Nah, lebih parahnya lagi apa? Berarti ada infeksi saluran pernafasan lain yang lebih spesifik. Makanya saya bilang tadi, kalau dia ISPA, biasanya dia bakal sembuh dengan terapi yang kita berikan selama 3-7 hari ya. Respon tubuhnya pasti baik, karena bukan penyakit gawat daruratan. Tapi kalau respon obat tidak mampu, terus penyakit ini terus berjalan selama berbulan-bulan nih, katanya batuk terus. Oh, kita pasti udah membuat diagnosis baru harusnya dokternya. Pasti sudah ada pemeriksaan darah lebih lanjut ya. Kemudian kita lakukan ronsen lebih lanjut. Pun kalau misalnya tidak ada gejala lain kan, tiba-tiba dia ISPA terus tapi berat badannya menurun, kita bisa lebih spesifik lagi, jangan-jangan ini ada keganasan, ada tumor, ada TB ya, makanya kita harus spesifiknya ke situ. Diagnosis ISPA-nya udah nggak tertegak lagi, udah ganti lain. Oke, nah sebenarnya penyakit ini tuh berbahaya nggak dok? Atau berbahayanya kalau misalkan kayak tadi sudah ada komplikasi dengan komplikasi. Kalau yang pertama sih ini nggak berbahaya ya, tapi yang saya khawatirkan itu masyarakat ini kadang menganggapnya gejala-gejala sepele aja. Bukan batuk-batuk kering ya katakan. Diobatin, kita belikan obatnya terjual bebas nih. Tinggal tanya aja, saya batuk kering obatnya apa ya, dikasih. Ya udah dikasih lah merek X apa gitu kan, langsung dikasih. Nah, tapi ketika sudah sebulan minum terus, kok nggak ada perubahan gitu kan. Nah, ini yang harus teman-teman lebih aware maksud saya tuh. Kalau memang respon obatnya baik, ya udah itu bisa dilanjutkan. Atau memang udah nggak ada gejala, kita berhentikan ya. Tapi kalau sudah mengganggu aktivitas selama sebulan lebih, itu harus ke dokter segera. Dicari tahu penyebab dasar yang menyebabkan keluhan ini apa. Oke, nah kalau untuk pencegahan penyakitnya sendiri seperti apa? Oke, kalau pencegahannya yang jelas udah sering digaungkan ya sama setiap dinas kesehatan ya kan, terkait pola hidup bersih dan sehat ya. Itu memang udah langkah pertamanya ya, terutama tangan. Tangan ini merupakan salah satu sumber infeksi tertinggi gitu. Port di entry atau pintu masuknya ke tubuh kita apa? Yang pertama bisa dari mata ya, karena mata kan langsung terpapar keluar ya. Kemudian yang kedua dari hidung, kemudian dari apa? Dari mulut, dan yang terakhir dari kulit. Nah, itu adalah port di entry yang paling dominan terjadi infeksi di tubuh kita. Makanya selalu digaungkan sama Kementerian Kesehatan terkait pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat tidak cuma cuci tangan ya, mulai dari makanan yang kita makan ya, steril untuk tempat pembuangan air besar, kemudian jamban seperti itu yang perlu diperhatikan. Sama yang terakhir adalah proteksi terhadap diri sendiri. Saya sarankan kalau memang kita tahu nih kualitas udara lagi bagus, ya udah, tuh nggak ada masalahnya pakai masker kan, seperti itu. Atau memang kita harus kerja ekstra terus butuh kekebalan, minum multivitamin juga nggak apa-apa, seperti itu sih penting, lebih baik mencegah lah daripada mengobati, intinya seperti itu. Nah, kalau orang gede kan bisa pakai masker, kalau anak kecil nih, baby kayak gimana nih? Ini kalau baby. Oke, kalau baby
unik sekali ya, memang sering ditanya, anak gimana dok mau pencegahannya? Ya gini, kalau anak ya selama 6 bulan kan biasanya dia harus ASI kan, harus air susu ibu. Biasanya dokter anak selalu menyarankan dilarang untuk berpergian terlebih dahulu ya. Kalau bisa kegiatan seminimal mungkin, semaksimal mungkin di rumah. Kan hindari kontak langsung, makanya nggak boleh tuh yang namanya orang cium-cium baby ya masih ini ya kan. Tapi banyak kan gitu ya, apalagi baru lahir nih. Di tempat saya praktek itu penyebab tertingginya apa? Asap rokok. Iya, ditanyain ini siapa yang merawatnya, katakan datuknya gitu kan gitu, kakeknya yang merawatnya katanya. Merokok nggak? Iya merokok. Ya udah berarti penyebabnya kakeknya. Hindari aktivitas yang berdekatan langsung. Orang kakeknya habis merokok, pikir asapnya keluar kan, tapi kan di tangan juga masih ada bekas-bekas asapnya gitu. Baju gitu, digendong kan. Makanya interaksi terhadap dunia sosial luarnya itu seminimal mungkin saja dulu. Saat dia sudah membentuk kekebalan tubuh yang lebih baik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, nanti masih ada satu segmen lagi untuk ngobrol-ngobrol bareng sama Sana BTV. Tapi kita rehat sebentar. Sana BTV jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sana BTV kembali lagi masih di obrolan kesehatan. Nah, tapi Dokter Sony, kalau misalkan penyakit infeksi saluran pernafasan ini sendiri itu sebenarnya memang harus butuh penanganan atau sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya sih? Jadi gini, kalau untuk ISPA sendiri ya, kita membagi ada beberapa derajatnya. Dia ada ringan, sedang, berat seperti itu. Apa aja tuh? Kalau misalnya memang ringan ya, biasanya sistem imun atau sistem kekebalan tubuhnya masih bisa ngelawan infeksi tersebut ya kan, bisa dari bakteri atau virus tadi. Jadi tidak perlu penanganan lebih lanjut biasanya, karena biasanya dia bakal hilang dengan sendirinya. Terutama kalau misalnya daerah radang saja gatal, biasanya dengan dia banyak minum air putih juga bakal menghilang sendiri. Itu tidak perlu penanganan lebih lanjut, nggak perlu ke dokter ya, kecuali jika sedang berat. Ini yang pertama, pasti dia mengganggu aktivitas. Itu yang saya sarankan. Kalau memang sudah mengganggu aktivitas, teman-teman butuh obat ya untuk menghilangkan keluhan tersebut. Jadi makanya yang saya harapkan masyarakat ini tahu, dia bisa membedakan ketika ini mengganggu aktivitas atau tidak. Nah, kalau misalnya memang sudah tahu, barulah terapi selanjutnya bisa kita bagi. Misalnya memang nggak perlu penanganan, atau biasanya ada langsung tembak obat kayak jenis-jenis Dexa gitu kan. Orang langsung beli katanya, ini obat bagus nih. Ini obat dewa ini katanya kan lebih langsung enak katanya, langsung fit minum ini. Ya sebenarnya boleh, tapi ingat golongan-golongan Dexa itu butuh namanya penurunan dosis atau tapering off dalam istilah kita sebut ya. Nah itu harus disesuaikan, jangan sampai karena obat ini bisa berakibat juga merusak juga selain dia menyembuhkan. Makanya dibilang obat bermata dua. Jadi jangan sembarangan jangan juga sembarangan ya obat. Nah, tapi sekarang ini ngomong-ngomong nih, kalau kita agak keluar dikit dari luar, sekarang di mana dinasnya? Kalau sekarang saya di Puskesmas Tumbuhan Kabupaten Suluma ya. Memang kasus-kasus ISPA ini. Itu yang mau ditanya. Di situ banyak nggak nih untuk kasus ISPA sendiri? Kalau terutama kalau anak saya paling sering tuh ketemu yang balita ya. Balita ini usia 5 tahunan. Anak-anaknya ini yang baru aktif beraktivitas di luar kan, main sama temennya, keluar seperti itu. Ini lumayan banyak kasusnya. Nah yang saya intervensi kalau di tingkat puskesmas ini ya, intervensi puskesmas itu pasti dari dasar, karena puskesmas ini adalah fasilitas kesehatan pertama ya kan, yang harus diketahui. Yang pertama, tindakan pencegahannya apa? Pasti dilakukan penyuluhan. Penyuluhan seperti ini penting menurut saya, karena apa? Kita langsung turun ke masyarakat memberitahu penyakit ini gitu kan, dan harus kasih tahu tindakan setelah terkena penyakit ini gitu, mengedukasi masyarakat. Kemudian yang kedua, biasanya kita ada bidang KIA juga. KIA ini kesehatan ibu dan anak. Dia bakal membantu mensupport kebutuhan multivitamin anaknya. Jadi benar-benar dilakukan penimbangan. Karena apa? Anak ini sedang identik-identiknya dengan tumbuh kembang. Ya, yang takutnya apa? Ketika kesehatannya terganggu, tumbuh kembangnya juga terhambat. Makanya tingkat stunting di Indonesia tinggi. Salah satu penyebabnya karena adanya penyakit kronis yang tidak tahu penyebabnya dan diteruskan. Itu penyebab stunting sebenarnya. Karena apa? Kurang aware terhadap keluhan-keluhan klasik. Itu. Kemudian juga bisa penyuluhannya selanjutnya adalah pengobatan langsung. Biasanya kita ada screening atau penjaringan seperti itu. Penjaringan ini dilakukan di tingkat SD. Jadi tingkat SD ini diperiksa. Jadi kita mulai periksa telinga, hidung, tenggorokan ya, kemudian saluran nafas itu diperiksa semua, dan kebersihan kuku, jari gitu ya. Nah ini juga penting menurut saya. Jadi langsung ke masyarakatnya. Kalau memang tahu dia ada keluhan, biasanya kita sarankan dulu untuk
minum air putih, istirahat yang cukup. Jika memang ada keluhan ya kita kasih obat seperti itu. Dan ingat, anak-anak obatnya dosisnya beda. Iya. Iya, jangan langsung kasih aja. Iya. Terus kadang tiap anak kan beda juga ya. Dosis anak itu per berat badan ya. Nah, yang di obat-obat itu kadang misalnya berat badannya umurnya sama, tapi berat badannya udah 40 kilo. Dikasih 3 kali 1 sendok nggak cukup. Wajar aja demamnya terus tinggi. Karena dosis anak itu per berat badan, bukan per usia. Beda dengan orang dewasa. Benar-benar, terus respon tiap anak beda ya. Ini kadang-kadang oh anak saya bagus nih pakai ini, coba pakai ini gitu. Itu memang ya sering klasik orang tua cerita itu. Benar. Nah, tapi juga nih Dok, sekarang kan yang seperti kita ketahui ya juga memang cuaca sekarang sudah nggak nentu juga nih, terus juga kualitas udara juga buruk. Nah, mungkin ada tips-tips juga nih Dok yang ingin dibagikan untuk Sana BYTV di rumah, mungkin untuk menjaga kesehatan entah dari mungkin pola hidup, juga mungkin dari makanan yang harus dikonsumsi, vitamin, silakan. Oke, untuk masyarakat Bengkulu sekitarnya, jadi untuk edukasinya yang pertama pencegahan ya. Yang pertama memang kualitas udara sekarang lagi buruk. Sebenarnya Bengkulu nggak termasuk ya, tapi kalau daerah Pulau Jawa itu sangat buruk, kualitasnya udah merah semua, hampir semua daerah gitu kan. Nah, yang saya harapkan adalah apa? Proteksi diri dulu. Proteksi diri ini kalau memang dia sudah usia dewasa dan pekerjaannya di luar ya, ini boleh menggunakan masker. Nggak ada salahnya sebenarnya. Sebenarnya coronavirus itu mengajarkan kita untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Itu sarannya. Kemudian semakin banyak tempat cuci tangan gitu kan, itu salah satu langkah untuk mencegah ketahanan tubuh. Kemudian juga kalau memang kita butuh kegiatan ekstra, saran saya apa? Ya boleh teman-teman konsumsi multivitamin asalkan sesuai dengan kebutuhannya. Jangan semuanya mau dipenuhin. Misalnya pakai vitamin buat mata, vitamin buat hati, vitamin buat paru, nggak mungkin semuanya ya. Jadi benar-benar yang mengandung multivitamin aja. Jadi secara spesifik kerjanya. Ini pun bisa dikonsultasikan sebenarnya seperti itu. Baik. Nah, untuk mungkin pengkonsumsian buah-buahan dan sayur-sayuran yang memang juga. sekarang tuh memang mungkin harus dipenuhi sekali nih dengan cuaca dan udara sekarang. Gimana Dok? Oke, kalau misalnya sayur-sayuran buah-buahan ya benar ya itu ya, karena kan fungsi secara umum memang mempercepat untuk pencernaan sehingga metabolisme kita bagus, pembakarannya bagus. Jadi itu udah syarat umum untuk konsumsinya secara baik. Dan ingat juga mulut itu adalah sumber masuk infeksi. Jadi jangan sembarangan makanan, ya utamakan cari yang bagus, bersih. Nah. Dok, ini yang mau saya tanya juga, ini kan terkadang ada orang yang tidak bisa mengkonsumsi buah-buahan secara langsung ya, jadi mereka better di jus dulu deh sebenarnya nih kalau buah-buahan atau sayur-sayuran yang di jus terlebih dahulu, nggak langsung diminum, itu sebenarnya mengurangi kadar vitamin juga nggak sih Dok? Iya, sebenarnya kalau secara penelitiannya ini ya memang pasti ada, tapi tidak signifikan. Oke, ada tapi tidak signifikan. Itu yang perlu diketahui. Ya, tetapi selagi jusnya tidak ditambahkan yang lain ya, ditambahkan sari manis, gulanya lebih banyak. Gula, ya. Jadi malah kita sakit gula nanti. Ingat kebutuhan gula orang dewasa itu ya biasanya 40 sampai 50 gram udah cukup. Jadi kalau memang udah kebanyakan malah jadi penyakit gula. Beda lagi kasusnya nanti. Menghindari penyakit yang ini dan jatuh penyakit yang lain. Oke, kalau gitu baik, terima kasih ya dokter ya. Ini sudah mampir ke studio kita, sudah mau berbincang-bincang dengan saya hari ini dan juga mengedukasi saya dan juga Sana BYTV tentunya hari ini. Terima kasih, sehat dan sukses selalu dokter. Terima kasih. Dan untuk Sana BYTV tentunya terima kasih sudah menyaksikan obrolan kesehatan untuk episode kali ini. Semoga tayangan kami selalu menjadi tayangan informatif dan juga selalu menjadi hiburan yang menarik untuk Sana BYTV tonton dimanapun berada. Akhir kata, saya Ricky Amelia beserta segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.